warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yeti Heriati MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam public speaking yang berjudul Pentingnya Pendidikan untuk Masa Depan. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini siapa yang sudah mengenal dan mendengar kisah Frederick Douglass? Seorang tokoh yang sukses, yang terkenal karena pendidikan. Siapa yang sudah mengenalnya dan yang sudah mendengar kisahnya? Ya, dia adalah seorang budak yang berasal dari Amerika Serikat yang tidak diperbolehkan untuk sekolah. Namun, itu tidak membuatnya menyerah begitu saja untuk mendapatkan ilmu. Ia mulai belajar membaca dari seorang aktivis gerakan pembebasan perbudakan. Ia selalu belajar dengan cara apapun yang bisa ia baca. Ia selalu mencari kesempatan untuk berbicara dan belajar dengan orang-orang yang pengetahuannya lebih tinggi darinya. Ia belajar dengan efektif, meskipun hanya belajar secara otodidak. Karena setelah lepas sebagai budak, ia menjadi seorang penulis yang hebat, seorang orator yang ulung, seorang pemimpin gerakan pembebasan perbudakan. Nah teman-teman, dari kisah yang barusan saya sampaikan, saya akan memberikan peluang untuk teman-teman agar teman-teman menjadi seorang tokoh yang sukses, seorang tokoh yang terkenal di masa depan. Untuk itu, mari ikuti saya dalam pembicaraan 10 menit ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang pendidikan, mari kita pahami, apa sih pendidikan itu? What is education? Pendidikan adalah suatu proses atau tahapan dalam pengubahan sikap ataupun etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan maupun perbuatan yang mendidik. Pendidikan juga adalah wadah untuk membangun masa depan yang cerah dengan fondasi yang kuat. Pendidikan juga adalah ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Manusia yang berpendidikan akan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang demi kesejahteraan bangsa. Berbicara pendidikan, manusia sangat berperan dalam hal ini untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, memajukan suatu bangsa dan pembawa perubahan. Jika bukan kita, siapa lagi? Sebagai pelajar, sebagai agent of change, sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki semangat yang tinggi, yang memiliki jiwa nasional,
yang berani berpendapat, yang berani bertindak, yang berani bertanggung jawab, yang berusaha memajukan suatu bangsa. Nah teman-teman, dengan pendidikan, dengan belajar, suatu saat kita akan menemukan jalan menuju masa depan dengan sangat mudah. Dengan pendidikan pula, seseorang akan dapat dengan mudah maju dan lebih cepat berkembang dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan cenderung berperilaku negatif. Sebaliknya, orang yang berpendidikan selalu ingin bergerak ke arah yang lebih positif dalam menentukan, dalam melakukan segala hal. Namun, lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi, dan ada pula dari mereka yang cenderung memilih untuk memutuskan pendidikan, bukan karena minimnya penghasilan orang tua mereka, akan tetapi mereka sudah malas belajar. Masyarakat sekarang beranggapan bahwa dengan bekerjalah mereka mendapatkan uang. Jika mereka ingin pintar, barulah belajar. Artinya, dengan berpendidikan, dengan belajar, mereka tidak akan mendapatkan uang. Dengan mengingat biaya pendidikan saat ini, mereka cenderung memilih untuk memutuskan pendidikan dan memilih untuk belajar. Sudah banyak bantuan subsidi dan beasiswa dari pemerintah untuk mengenyam pendidikan. Tinggal kita tanya pada diri sendiri, maukah sekolah? Maukah berpendidikan? Banyak orang yang menyesal tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka bekerja di bawah orang yang berpendidikan. Apakah Anda ingin tertinggal? Apakah Anda ingin kalah oleh orang lain? Mereka yang sudah jauh bersaing dan Anda masih berdiri dan tertinggal oleh orang lain. Hidup adalah perlombaan. Sekaranglah saatnya kita tanamkan dalam diri kita untuk belajar dan belajar, untuk menomorsatukan pendidikan, untuk memajukan bangsa. Baik teman-teman, hari ini kita sudah berbicara makna pendidikan, hal yang membuat masa depan cerah, dan siapa yang berperan dalam pendidikan. Nah, jika teman-teman sudah memahami 3 hal tersebut, insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan diri sendiri dan juga membanggakan bangsa. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diamalkan oleh diri kita dan mengajak orang lain. Mari kita bangkitkan kesadaran dan mengajak orang lain untuk lebih memahami betapa pentingnya pendidikan di masa depan. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.